sekarang dengan waktu kita yang terbatas untuk diskusi ini. Boleh deh Mas ceritakan di dalam peraturan itu untuk ruang lingkup yang tentang jenis-jenis pemberhentian PNS saja. Itu gimana Mas? Ya, jadi kalau terkait jenis pemberhentiannya tadi di awal disampaikan pertama ada pemberhentian atas permintaan sendiri. Jadi PNS bisa aja sih kapan aja dia mau melakukan mau pensiun dini, cuman ada dampaknya. Kalau misalnya dia sudah mencapai usia, kalau saat ini dengan peraturan yang sekarang sudah berusia 50 atau 20 dan memiliki masa kerja 20 tahun, dia berhak atas pensiun. Cuman kalau dia pensiun dini sebelum ketentuan tersebut, maka dia nggak berhak atas pensiun. Seperti itu. Lalu mencapai BOP itu pasti. Jadi kalau misalnya itu dibagi 3. Kalau misalnya kita 58 tahun untuk jabatan administrasi pelaksana, pengawas, administrator, jabatan fungsional pertama muda, dan keterampilan. Kalau untuk 60 tahun itu untuk pejabat pimpinan tinggi dan jabatan fungsional madya. Nah, 65 itu untuk jabatan fungsional utama. Jadi itu, jadi kalau saya membaginya ada yang pilihan, ada yang memang pilihan pribadi, ada yang bukan pilihan, memang sudah ditentukan berdasarkan undang-undang. Jadi bukan pilihan kita. Jadi kalau memang sesuai dengan jabatan kita harus pensiun, ya pensiun. Walaupun ada peluang untuk memperpanjang batas usia pensiun. Sebenarnya kalau kita, ini ceritanya kita yang mengajukan untuk pensiun dini, itu prosesnya berapa lama sih Mas? Jadi emang ada alurnya ya. Kalau ya. Kita mengajukan secara tertulis, nanti juga dilanjutkan ke pejabat yang berwenang, nanti keputusannya ada di PPK. Jadi cuman ada di situ ada ketentuan kita bisa aja ditunda 1 tahun kalau memang kita ada tugas yang tidak bisa kita tinggalkan atau ada ikatan dinas seperti itu. Oke. Nah sekarang tuh dari sekian banyak pemberhentian sebenarnya jumlah spesifik pemberhentian itu ada berapa jenis sih Mas? Jenis pemberhentian itu secara umum bilang ada 10, cuma ada tambahan lagi. Tadi yang saya sudah sebutkan ada lagi tambahan karena pemberhentian lain. Kan pemberhentian karena hal lain. Jadi misalnya setelah CLTN tidak melaporkan lagi. Terus setelah CLTN melaporkan, cuma dalam waktu 1 tahun tidak dapat disalurkan ke instansinya lagi atau instansi lain. Terus pakai ijazah palsu, itu bisa diberhentikan. Tidak lapor setelah tugas belajar, atau tidak melaporkan diri karena berubah pemikiran, nggak mau meneruskan diri PNS. Terus juga menerima uang tunggu, yaitu ada kaitannya dengan cuti sakit dan yang ketentuan lainnya. Terus tidak lagi menjabat menjadi komisioner atau anggota lembaga non struktural, atau yang terakhir, nah ini ada kaitannya dengan PP terbaru tentang kinerja. Jadi tidak mencapai atau tidak dapat memperbaiki kinerja sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan. Jadi kalau peraturan pelaksana PP yang baru PP 30/2019 itu keluar, jadi kalau kita nilainya kurang atau buruk itu bisa dikasih waktu 6 bulan untuk perbaiki. Kalau nggak ada perbaikan, kita pindahkan ke jabatan lain untuk 1 tahun. Kalau nggak bisa ditempatkan, itu bisa diberhentikan. Jadi banyak. Sebenarnya kalau untuk memberhentikan PNS tadi, kalau yang umum biasanya terkait disiplin, tidak masuk kerja, tidak izin melakukan perkawinan atau lain-lain. Yang paling banyak misalnya pemberhentiannya itu karena pelanggaran ya. Itu yang paling banyak itu karena apa sih? Itu harusnya yang menjawab bagian pengawasan dan pengendalian. Atau rumah sendiri harusnya kita punya datanya sebenarnya. Iya, makanya itu. Karena itu kebanyakan malah di media paling mereka berspekulasi berdasarkan banyaknya berita, paling tidak masuk kerja atau melanggar izin perkawinan dan perceraian seperti itu. Padahal sekarang juga kan banyak, tadi seperti saya sampaikan, banyak faktor yang menyebabkan pemberhentian PNS. Oke. Nah, ini untuk teman-teman Kanrek ada yang mau bertanya nggak nih?
atau misalnya di kontraknya itu di wilayah kerjanya ada kasus-kasus tertentu tentang pemberhentian PNS ini. Oke, di sini Mas ini belum ada yang nyaut ya. Di sini juga kita akan bacakan pertanyaan-pertanyaan dari netizen. Karena kemarin sebelum kita ada agenda untuk Zoom ini, kita lempar pertanyaan seputar pemberhentian PNS di medsos BKN dari mulai Facebook, Twitter, Instagram juga. Nah, ini ada pertanyaan dari Veronica Putri. Pensiun termasuk pemberhentian juga ya, Min? Kalau ada ASN yang mencalonkan kepala daerah gimana? Pensiun termasuk pemberhentian karena PNS mencapai batas usia pensiun kan semua ada awal, ada akhir. Kita masuk PNS nanti sesuai dengan jabatan terakhir yang kita miliki itu ada batas usia pensiun kita. Misalnya kita hanya jabatan administrasi atau jabatan fungsional juga media dan keterampilan usia 58 kita harus pensiun seperti itu. Jadi termasuk pensiun itu termasuk pemberhentian. Pemberhentian ya. Iya. Kalau ada ASN yang mencalonkan kepala daerah bagaimana? Itu harus jenis mana nih? Ada itu pemberhentian karena mencalonkan diri atau dicalonkan menjadi gubernur, wakil gubernur, atau bupati, atau wali kota dan wakil bupati atau wakil wali kota. Partai politik? Partai politik juga ya. Cuman kan tadi yang kepala daerah konteksnya. Oh, ya. Beda lagi. Nah, ini ada. Itu harus mengundurkan diri dia. Oke. Nah, ini ada dari panggil saja Rian. Ini tentang CPNS nih, belum masuk PNS nih. Apakah CPNS yang diberhentikan dengan hormat karena tidak memenuhi persyaratan, saat pemberkasan atau saat medical check-up, untuk perubahan status CPNS ke PNS-nya masih bisa ikut seleksi CPNS selanjutnya, Kak? Nah, ini kalau misalnya kasus masih CPNS, tapi medical check-up-nya itu tidak memenuhi syarat, nah itu gimana? Jadi di PP 11 pasal 36 itu disebutkan dan sudah ada juknisnya peraturan BKN 14 2018 disebutkan calon PNS yang diangkat menjadi PNS harus memenuhi syarat lulus diklat dan sehat jasmani dan rohani. Kalau itu dilakukan melalui medical check-up berarti dia harus keduanya, itu kalimatnya dan. Jadi harus diklat dan sehat jasmani dan rohani. Kalau enggak ya dia berhenti dengan hormat kayak gitu. Dia paling ikut tes selanjutnya nanti lagi. Berarti kalau ini kan masih CPNS, berarti ini masuk nggak ke jenis pemberhentian PNS itu? Karena kan masih pemberhentian CPNS berarti, karena tidak sehat jasmani dan rohani. Oke. Nah, ini juga ada apa saja yang menjadi kategori yang membuat seorang ASN ini diberhentikan? Apakah tidak bisa bekerja secara aktif atau bagaimana? Mungkin ini yang kinerja ya kali. Kalau kaitannya dengan kinerja tadi ada tambahan dengan ditetapkannya PP 30 2019. Jadi kalau kinerjanya yang tidak baik itu dia bisa sebagai alasan untuk diberhentikan. Cuma kalau kategorinya tadi yang sudah disampaikan dari awal ada 10 dan tambahan pemberhentian karena hal lain. Jadi tadi sudah disampaikan juga di awal. Nah, kalau pensiun dini gimana? Pensiun dini itu istilahnya kalau di kepegawaian namanya pemberhentian atas permintaan sendiri. Jadi minta sendiri pensiun dini. Cuma itu dia saat ini masih dengan ketentuan sudah berusia 50 tahun dan masa kerja 20 tahun. Kalau di PP 11, walaupun di PP 11 bilangnya bisa dilakukan di usia 45 tahun dan masa kerja 20 tahun. Cuma karena peraturan pemerintah pengganti Undang-Undang 1169 itu belum ditetapkan, jadi masih pakai peraturan yang lama. Nanti di Taspen juga bakalan ditolak karena mereka masih pakai mekanisme Undang-Undang 11 tahun 1969. Ini kalau kita bicara pensiun dini, Mas. Jadi mungkin ada kasus PNS-nya itu baru misalnya di bawah 5 tahun, Mas. Ya. Itu bisa nggak sih pensiun dini?
ada punishment-nya nggak untuk itu? Punishment-nya enggak. Kalau mengundurkan pemberhentian atas perintah sendiri kan diberhentikan dengan hormat. Cuman masalah tadi saya sampaikan di awal terkait dengan hak. Kalau dia belum 50-20, otak pensiun. Kalau di bawahnya berarti kan enggak. Cuman kalau dia mau melamar lagi sebagai PNS, misalnya ya itu dia mengundurkan diri. Nanti dilihat lagi di ketentuannya. Jadi ketentuannya kan bilangnya setiap warga negara berhak melamar sebagai CPNS. Nah itu ada salah satu syaratnya tidak pernah diberhentikan dengan hormat tidak atas perintah sendiri atau tidak dengan hormat. Kalau dengan hormat berarti tidak termasuk ketentuan masih bisa. Iya. Itu. Karena apa? Merasa salah milih instansi atau bagaimana? Kenapa? Saya pikir merasa salah milih instansi. Kayaknya sih mungkin kayaknya ada juga yang gini, kayaknya jadi PNS bukan jalanku misalnya gitu kan. Nah itu makanya ada alternatif pemberhentian atas perintah sendiri. Jadi kalau berubah pikiran silakan, masih ada pintu keluar lainnya. Jadi haknya tidak dapat ya karena tidak mencakup usianya nggak masuk itu. Iya. Oke. Nah ini buat teman-teman mungkin yang merasa dirinya sepertinya PNS bukan jalanku. Nah, ini ada juga pertanyaan dari Martin Kurniawan. Kalau PNS-nya selingkuh gimana? Terus definisi selingkuh itu seperti apa sih? Nah, ini nih. Ini kayaknya PNS lama nih kalau udah baca. Kalau PNS selingkuh itu dikaitkannya dengan pembinaan yang diatur di PP 53 2010 dan PP 30 1980 junto PP 45 tahun 1990 terkait izin perkawinan dan perceraian itu diatur di sana. Jadi kalau apapun tindakan pelanggaran disiplin itu kan berarti dia melanggar tidak menjaga harkat dan martabat PNS. Cuma semuanya harus dilihat juga nanti apa dampak yang dilakukan juga latar belakang dia melakukan karena banyak kasus misalnya dia mengalami kekerasan dalam rumah tangga ketemu orang lain yang saat ini melakukan jadi nanti dilihat cuma untuk hukumannya itu sudah biasanya tetap dikenakan hukuman disiplin tingkat sedang biasanya seperti itu. Oke. Tapi berarti Mas kalau hukuman disiplin itu ada tingkatannya? Ada tingkatannya. Nah itu biasanya kalau makanya dilihat apa latar belakang yang melakukan karena apa terus dampaknya cuma misalnya cuma ketahuan di antara lingkungan kerja atau berdampak di organisasi atau nasional. Ini Rosalia Dalima Mole. Ini di caps lock ya. Bagaimana nasib ASN yang diberhentikan tetapi menang dalam perkara gugatan atas SK pemberhentian itu? Nah, SK pemberhentian didasari surat edaran 3 menteri yang diberhentikan telah menjalani hukuman di tahun 2009. Ini sepertinya kasus apa ya? Korupsi ya? Atau korupsi. Iya. Iya. Jadi kalau ini dia bilang mungkin dia menang perkara gugatan di Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara. Seperti itu biasanya mereka PNS yang diberhentikan karena kasus korupsi ini dia mengajukan gugatan lagi Tata Usaha Negara. Nah, cuman dilihat dulu apa isi putusannya. Kalau misalnya dianggap dia SK-nya itu salah atau tidak boleh memberikan PNS sendiri, padahal sudah ada putusan dari Mahkamah Konstitusi yang menguatkan bahwa pemberhentian PNS karena melakukan tindak pidana korupsi itu tidak melanggar HAM. Dan ya sebagai PNS yang harus sebagai contoh itu banyak. Jadi itu sudah menguatkan. Kalau misalnya nanti paling kalau misalnya SK-nya tidak benar karena sempat setelah adanya SKB 3 Menteri, SK Surat Edaran 3 Menteri itu dari Kementerian Dalam Negeri, PAN dan termasuk BKN itu ada format putusan yang dipermasalahkan. Jadi kan kejadiannya itu bisa sebelum undang-undang ASN, sesudah dan ada tiga format kalau masalahnya itu suka dipermasalahkan oleh kuasa hukumnya. Itu cuma permasalahannya tinggal diganti sebenarnya, diganti formatnya aja karena sudah ada
format terbaru karena terkait dengan penggantian kerugian karena PNS itu tetap bekerja sebagai PNS. Sebenarnya kalau mau negara itu masih baik. Jadi setelah mereka aturan dari aturan lama itu sebenarnya emang dari dulu juga buat PNS yang melakukan tindak pidana kejahatan jabatan, maksudnya itu korupsi, itu memang harus diberhentikan tidak dengan norma. Cuman berapa instansi melakukan pembiaran dengan berbagai alasan. Dan mereka tetap bekerja setelah menjalani hukuman pidana. Nah itu dia, itu permasalahannya. Kalau misalnya negara jahat istilahnya, bisa aja dia minta ganti rugi kan, kenapa dia tetap bisa bekerja seperti itu. Malah ada yang diangkat menjadi pejabat, menjadi naik promosi dan lain-lain. Sebetulnya kalau aturan untuk PNS yang korupsi itu jabatannya ada rules-nya kan, untuk jabatannya misalnya diturunkan setingkat apa gitu, ada nggak sih? Enggak. Jadi nggak dilihat nanti pokoknya ketika ada kasus korupsi dia ditahan, diberhentikan sementara sampai kasus itu selesai atau memang dia tidak terbukti bersalah, berapapun lamanya hukuman yang bersangkutan dia tetap diberhentikan tidak dengan hormat. Karena itu dia tadi kaitannya di jabatan amanah dan ini PNS sebagai abdi negara. Jadi dibedakan, jadi ada pemberhentian karena terkait yang diatur di dalam PP 11 2017 untuk PP 17 2020 itu sudah ditentukan. Salah satunya kan ada pemberhentian karena melakukan tindakan pidana atau penyelewengan. Tadi yang pidana umum itu, kalau kejahatan jabatan tadi kan sudah selesai kan, korupsi itu pokoknya dia diberhentikan tidak dengan hormat. Nah kalau bagaimana dengan pidana lainnya? Nah nanti dilihat itu pidananya berapa lama jenis hukumannya. Jadi dia berapa lama dipidana terkait pidana itu sendiri. Misalnya kurang ketentuannya di situ disebutkan misalnya kurang dari 2 tahun atau lebih, cuma tidak berencana. Kalau berencana itu langsung diberhentikan tidak dengan hormat, tidak atas perintah sendiri. Jadi dilihat konteksnya, dia berencana atau tidak berencana. Jadi karena ada yang bisa diberhentikan atau tidak diberhentikan. Nah bagi yang tidak diberhentikan, ketika dia selesai menjalankan pidananya, dia bisa mengajukan pengaktifan kembali nantinya. Seperti itu. Jadi misalnya kalau yang sederhana, misalnya kita di luar, kita tidak sengaja menabrak orang, seorang PNS menabrak seseorang karena kelalaiannya, itu kan nanti dilihat jenis hukumannya, dan itu kan tidak ada kaitannya dengan jabatan. Mekanisme pemberhentian nih dari Irwan Syah Putra. Mekanisme pemberhentian PNS yang terkait penyalahgunaan wewenang dan jabatan sebelum dan sesudah diterbitkannya peraturan BKN nomor 3 tahun 2020 ini, hak kepegawaian yang masih dapat diperoleh oleh PNS tersebut, serta berapa lama waktu sanggah terhadap keputusan pemberhentian dengan hormat maupun tidak dengan hormat yang dikeluarkan oleh PPK beserta mekanismenya. Jadi tadi sudah saya sampaikan sebenarnya peraturan tentang kepegawaian kan sudah ada dari lama. Jadi kalau di aturan sebelumnya misalnya di Undang-Undang 43 tahun 99 tentang pokok kepegawaian itu juga sebelumnya ada Undang-Undang 174, lalu tentang pemberhentian PNS yang mengatur kejahatan jabatan juga itu udah ada di PP 32 tahun 79, lahir juga kan. Nah, ada PP 4 tahun 1966, semuanya sama sebenarnya. Makanya lahirnya peraturan BKN 3 2020 ini sebenarnya juga bukan delegasi dari PP 11, ini namanya atribusi, karena BKN merasa perlu karena kewenangannya membuat peraturan terkait pemberhentian. Kalau dulu memang kita didelegasikan untuk membuat peraturan ini. Cuman agar lebih ada kesamaan atau menjadi pedoman buat instansi pemerintah, baik pusat atau daerah untuk melakukan pemberhentian. Jadi kan kalau sudah ada jenis ini tinggal lihat, kalau misalnya pemberhentian atas, misalnya untuk DUP gimana alurnya, tata caranya, kriterianya, nah itu tinggal ngikutin. Nah kalau mekanismenya sebenarnya mekanisme pemberhentiannya sebenarnya sama ketika ada PNS yang menyalahgunakan wewenang terkait jabatan tadi.
Jadi kalau dia itu masuk di pidana korupsi, dilakukan pemeriksaan di pengadilan tipikor, jadi tinggal tunggu putusan hakim aja. Nah itu sebagai nanti dasar untuk pemberhentiannya. Dan haknya apa? Jadi nggak ada hak apa-apa karena diberhentikan tidak dengan hormat. Masa koruptor dapat pensiun? Enak dong. Iya. Ini katanya Mas Berry nih mau bertanya nih. Silakan. Berry, silakan Berry. Halo. Halo. Apakah suaraku terdengar? Terdengar jelas merdu. Terima kasih Ibu Moderator dan Bapak Narasumber atas kesempatannya. Halo Mas Ajat. Halo Mas Berry. Halo teman-teman. Halo. Mas Ajat, terima kasih nih penjelasan dari awal menarik sekali karena memang banyak sekali ya kita tidak menutup mata PNS yang terjerat kasus tipikor ya. Ya. Iya. Ya, oke. Itu Mas, kalau memang nggak tahu ya ini masih relate nggak sama topik bahasannya. Di daerah itu kan tentang pemberhentian PNS masih kental sekali tentang politiknya ya. Jadi si A tidak suka sama B atau si A bukan saudara pimpinan di daerah, itu gampang sekali memberhentikannya. Itu ada ini nggak Mas, kira-kira BKN ada langkah apa sih ke depannya untuk meminimalisir hal tersebut? Terima kasih. Jadi kalau mau melihat suatu permasalahan berpikirnya harus komprehensif. Jadi kalau kita lihat latar belakangnya dulu, itu kenapa bisa terjadi pengaruh politik di birokrasi, karena dulu ketika pembentukan undang-undang ASN sebenarnya untuk pembina kepegawaian di daerah itu mau diserahkan ke sekretaris daerah sebagai pimpinan tertinggi pembina kepegawaiannya. Cuma karena kesepakatan politik yang memegang tetap orang-orang politik, kepala daerah. Karena dia punya wewenang untuk mengangkat, memindahkan, dan memberhentikan PNS. Nah itu jadi dilema bagi PNS di daerah. Jadi ketika dia berpihak atau tidak berpihak, itu akan mempunyai dampak buat mereka. Nah, saat ini kemarin kebetulan saya ikut rapat pembahasan rancangan peraturan presiden yang untuk menguatkan peran pengawasan pengendalian di BKN, di Kedeputian Wasdam. Nah, mudah-mudahan itu bisa jadi senjata bagi BKN untuk melakukan tadi pengawasan bagi daerah yang tidak menerapkan NSPK. Jadi misalnya terkait pola karir atau pelindungan kerja bagi PNS itu sendiri. Jadi seolah-olah tidak punya pilihan mau ikut atau tidak. Oke. Ini dari Dimas Kurniawan 36. Syarat pengajuan pertimbangan teknis bagi PNS yang diaktifkan kembali setelah diberhentikan sementara karena ditahan dan dinyatakan bersalah. Namun tidak diberhentikan sesuai PP 17 tahun 2020. Ini dari pertanyaan biasanya dulu tidak dilakukan mekanisme yang diatur di PP 11, misalnya tidak ada pemberhentian sementara dan yang lain-lain. Cuma karena sekarang sudah ada aturan terbaru, jadi harus mengikuti pengaktifan kembali itu sebenarnya PP dia untuk pengaktifan kembali dia harus melaporkan setelah dia menjalani masa tahanannya, dia harus melaporkan ke PPK atau pejabat pembina kepegawaian di instansinya melalui pejabat yang berwenang paling lama 30 hari kalender. Nanti dari situ nanti di PPK yang menetapkan keputusan pengaktifan kembalinya. Yang paling lama itu 14 hari kerja setelah usul pengaktifan kembali diterima. Jadi memang harus ada peran dari PNS yang bersangkutan. Cuma itu bukan untuk kasus korupsi itu aja sih. Iya. Kalau kasus korupsi udah cut banget ya? Udah nggak bisa. Iya. Oke. Nah ini ada pertanyaan nih dari teman kita dari Kanrek 3 Bandung. Namanya Tasya. Boleh Tasya? Silakan. Oke, terima kasih. Suaraku terdengar jelas? Jelas. Baik, selamat pagi Pak Ajat. Ya, izin saya bertanya. Jadi di kantor regional 3 itu
pernah ada kasus sih, cuman waktu itu saya udah diskusi, cuman nggak terlalu nangkep. Jadi ada PNS yang dia tuh terlilit hutang, lalu dia menghilang gitu, sehingga di daerah itu menyatakan statusnya sebagai PNS yang hilang. Itu ada kan Mas Ajat ya, maksudnya? Iya. Iya. Ya, nah, terus setelah itu dinyatakan hilang, dan misalnya setelah 1 tahun atau sekitar 2 tahun gitu, ternyata PNS-nya balik lagi. Nah, itu tuh gimana tuh Mas? Apakah kan otomatis saat dia hilang itu kan sebetulnya dia tidak masuk kerja, terus mungkin diberikanlah hak-hak PNS-nya kepada keluarganya gitu maksudnya. Nah, ternyata dia tidak hilang gitu, dia kembali lagi. Nah, itu aturannya seperti apa ya Mas? Maksudnya apakah nanti ada hukuman disiplin juga sampai pemberhentian, atau apakah ada kebijakan yang lain untuk kasus seperti itu? Terima kasih Pak Ajat. Oke, terima kasih. Jadi terkait PNS yang hilang itu maksudnya bukan atas kemauan dan kemampuannya sendiri. Jadi kalau misalnya menghilangkan diri itu beda dengan menghilang. Jadi kalau karena permasalahan pribadi, utang-utang dan lainnya dia tidak menghilang, itu prosesnya berbeda. Jadi ketika seorang PNS dinyatakan hilang karena tidak diketahui keberadaannya, tidak diketahui yang bersangkutan masih hidup atau tidak, keluarganya itu harus melaporkan ke pejabat yang berwenang, ke kepolisian, bahwa PNS yang bersangkutan telah hilang. Nanti pemberhentiannya itu bisa dilakukan kan 1 tahun sebelumnya, setelah yang bersangkutan dinyatakan hilang. Nah, bagaimana kalau yang bersangkutan ternyata balik lagi ternyata? Nah, itu PPK, pejabat yang berwenang, harus memeriksa lagi PNS yang bersangkutan, juga berdasarkan pemeriksaan kepolisian, apakah yang bersangkutan hilang itu atas kemauan dan kemampuan dirinya sendiri. Tadi kan terkait permasalahan pribadinya. Itu nanti berdasarkan itu nanti baru ada kayak dampak terhadap kepegawaiannya. Misalnya itu juga hak-hak yang telah diterima itu harus dikembalikan atau tidak, seperti itu. Jadi harus dilihat latar belakangnya, kenapa yang bersangkutan menghilang. Malah aku jadi penasaran nih, itu prosesnya berapa lama sih? Ada proses investigasi gitu nggak sih? Tergantung hasil pemeriksaan polisi. Jadi nanti ketika hasil pemeriksaan polisi itu dari instansi sendiri kan bisa melihat apa sih latar belakangnya, bisa kan berdasarkan pengakuan atau misalnya dari keterangan orang lain, atau kalau mau langsung ke polisian, polisi kan pasti punya teknik penyelidikan yang lebih baik untuk mengetahui bahwa seorang itu berbohong atau itu dimuatkan. Oke. Pertanyaan dari Wiwi Hawilah. Wacana pemberhentian ASN yang tidak mempunyai keahlian. Ini nih ada di berita-berita ya. Yeah. Tenaga administrasi dalam kurung. Apakah benar tertuang di aturan yang baru nggak? Jadi kalau isu rasionalisasi pemangkasan birokrasi itu udah dari dulu sudah. Dan itu memang harusnya dilakukan. Jadi hampir setiap menteri yang menangani aparatur sipil negara itu seringkali melontarkan wacana itu. Jadi kalau mau dilihat apapun itu tenaga administrasi, misalnya jabatan administrasi atau kita bisa bilang itu bisa aja pelaksana, pengawas, dan administrator atau jabatan fungsional, harus dilihat lagi, diuji kompetensinya apakah yang bersangkutan memenuhi syarat kualifikasi, kompetensi, dan lain-lain. Atau kalau sekarang bisa dinilai dari kinerjanya. Sebenarnya ya mungkin apalagi dengan adanya pelajaran yang diterima dari wabah ini, sebenarnya birokrasi itu bisa lebih ringkas dan memang bisa dikerjakan dengan tenaga kerja yang tidak terlalu banyak sebenarnya, kalau menurut saya seperti itu. Jadi kalau pemerintah memang benar-benar mau melaksanakan kebijakan rasionalisasi, ya lihat, dianalisa lagi kebutuhan PNS di instansi pemerintah yang ada, tentukan apakah memang yang bersangkutan masih bisa terus bekerja sebagai PNS atau tidak. Memang harus ada kebijakan itu harus dituangkan dengan peraturan. Nah itu dia, kalau dibilang aturannya sudah ada atau belum ada.
Jadi itu hanya sifat kebijakan dan wacana. Jadi kalau dikaitkan dengan penyederhanaan birokrasi, mungkin dialihkan ke jabatan yang lebih fungsional. Mungkin nanti kan ada fungsional keterampilan dan ahli. Nanti disesuaikan dengan kualifikasi pendidikan dan kompetensinya seperti itu kali. Cuman kalau untuk dirasionalisasi secara besar-besaran, ya itu dia, kebijakan itu harus ada aturannya dulu, baru itu bisa dijalankan. Sebenarnya di ruang lingkupnya itu ada apa aja sih, Mas? Ya, di dalamnya pasti ada hal-hal yang terkait dengan pemberhentian itu sendiri. Jadi mungkin kalau secara umum dilihat itu di mana pelaksanaannya, penyampaian keputusan pemberhentiannya sendiri, terus juga ada pemberhentian sementara. Dan sementara itu salah satu tadi misalnya dia terkena kasus pidana umum atau korupsi, ya dia harus diberhentikan sementara sampai jelas status hukumnya. Terus juga dalam peraturan BKN 3 2020 ini juga ada juga ketentuan tentang pengaktifan kembali bagi PNS yang diberhentikan sementara. Nah, terus juga diatur tentang kewenangan pemberhentian itu oleh siapa, pemberhentian sementara, dan pengaktifan kembali itu siapa yang berwenang. Biasanya itu PPK atau Presiden sesuai dengan jabatannya. Terus hak apa aja, hak pegawai apa saja yang bagi PNS yang diberhentikan. Tadi misalnya sudah mencapai BUP, berarti dia bisa dapatkan pensiun. Terus ada uang tunggu. Uang tunggu itu bagi PNS misalnya dia sakit, dia dapat uang tunggu, atau misalnya itu berlaku selama atau rasionalisasi dia juga dapat. Yang cuti sakit biasa sepertinya itu dapat kesempatan 5 tahun sampai dengan dia sehat kembali. Terus juga ada di sini diatur tentang uang pengabdian. Ini terkait untuk uang pengabdian itu yang rasionalisasi karena perampingan organisasi. Jadi ketika tidak bisa disalurkan, misalnya suatu instansi dibubarkan, nah itu nanti dapat uang pengabdian yang besarannya itu bisa 6 kali dari 6 kali masa kerja gaji terakhir yang diterima. Cuman ya nggak bekerja lagi. Iya. Gimana Mas Agus? Ya, ini mau tanya. Kedengaran suara saya? Terdengar jelas, Mas Agus. Ya, Assalamualaikum Pak Ajat. Waalaikumsalam. Gini Pak Ajat, saya kan mau tanya ini. Saya itu agak bingung kalau ditanyain tentang kasus ini Pak Ajat. Ketika ada CPNS, dia statusnya itu sudah menjadi istri kedua Pak Ajat. Ya. Nah, itu kira-kira bisa diangkat jadi PNS atau harus diberhentikan? Oke, udah itu. Kalau memang ini statusnya dia memang udah jadi istri kedua ya. Jadi istri kedua dia melamar. Kalau memang dia CPNS terus dia jadi istri kedua, otomatis itu memang dia tidak ada ampun lah ya kalau yang itu. Kalau yang kasus yang kayak saya tanyakan ini gimana Pak Ajat? Oke, tapi bukan masalah pribadi kan Mas Agus? Oh bukan. Jadi saya pernah Mas Agus lihat itu ada peraturan BKN surat edaran itu, nanti saya coba carikan. Jadi sama seperti Mas Agus ngakunya bujangan, setelah nikah ternyata udah punya istri. Kan istrinya bisa menentukan. Nah, cuman itu bercandanya. Jadi kalau surat edaran itu bilangnya kalau kita ketika masuk dalam lingkup PNS, kita status yang sebelum kita nggak masalah. Cuman ketika kita masuk dalam birokrasi sudah ada aturan seperti itu, jadi harus diberhentikan seperti itu. Nanti cuma surat edarannya itu surat edaran lama, nanti saya carikan buat Mas Agus. Gimana? Tapi ini juga malah aku jadi ada pertanyaan nih. Kalau misalnya ternyata si istrinya, kan itu istri kedua, tapi ternyata istri pertamanya tuh tahu kalau misalnya dia itu memang istri kedua dan nggak apa-apa sama itu, nah itu gimana Mas Agus? Masalahnya kan dia tetap statusnya dia sebagai istri kedua, itu yang nggak boleh berdasarkan PP 45 1990 yang sudah diubah. Kalau dulu boleh untuk dengan pegawai bukan PNS, cuma itu diubah sama sekali nggak boleh. Makanya ada yang cuma PNS nggak kalah pintar. Jadi dia
mau nih jadi istri kedua, akhirnya istri pertama diceraikan dulu, dia jadi istri pertama jadi istri kedua, jadi muda lagi kan? jadi beda ya. Jadi memang boleh istri pertama. statusnya itu ada kejadian, jadi bukannya bercanda kalau yang itu. Tapi bukan sama Mas Ajat kan? Enggak, itu hasil konsultasi sama saya. Oke, berarti tidak terlepas dari diizinkan atau tidaknya. Pokoknya kalau misalnya Untuk jadi istri kedua nggak boleh. istri kedua itu Walaupun tidak dilakukan sebelumnya. Jadi ketika dia berstatus PNS, ketentuannya nggak boleh, jadi dia harus diberhentikan. Seperti itu surat edarannya. Oke. Mas Agus gimana? Ada yang mau ditanyakan lagi? Mana Mas Agus? Udah cukup kayaknya, tinggal ngomong langsung, Man. Nah, ini juga ada dari netizen nih di Instagram BKM. Mohon penjelasannya tentang pemberhentian sementara pada pasal 281 PP 11/2017. Jadi pemberhentian sementara itu dilakukan bagi PNS yang diangkat menjadi pejabat negara salah satunya, terus juga diangkat menjadi komisioner atau anggota lembaga non struktural. Terus yang terakhir ditahan karena menjadi tersangka tindak pidana. Nah, ini berlakuannya beda-beda. Nanti jadi kalau diangkat jadi pejabat negara, lihat dulu pejabat negara itu apa aja. Jadi ketua, wakil, dan anggota Mahkamah Konstitusi, Badan Pemeriksa Keuangan, terus Komisi Yudisial, ketua dan wakil ketua KPK, menteri atau jabatan setingkat menteri, kepala perwakilan RI luar negeri, dan pejabat lain yang tentukan undang-undang. Nah, itu dia harus diberhentikan sementara dan tidak diberikan penghasilan. Karena dia sudah jadi pejabat negara. Lalu untuk menjadi komisioner juga dia diberhentikan, misalnya komisioner KPU dan lain-lain. Terus kalau dia ditahan menjadi tersangka tindak pidana, itu harus diberhentikan. Jadi harus clear dulu kasusnya, baru nanti dia bisa diaktifkan kembali atau tidak. Oke. Kalau ini Mas, jadi itu sebenarnya kan ini jenis pemberhentian itu kan ada 11 dengan yang lain-lainnya ya. Nah, untuk kita tahu ini tuh jenis yang mana sih? Itu kita memang langsung ke spesifik. Misalnya kayak langsung ke spesifik ke jenis itu, atau misalnya kita bisa konsultasi. Ya, kan tadi saya bilang, sederhananya memahami peraturan, kita punya masalah apa, kita cari tahu. Jadi kalau misalnya, atau tadi ada pertanyaan, kalau misalnya saya mau jadi anggota parpol, saya udah bosan menjadi PNS, karena ditawarin, nanti mau jadi anggota DPR. Ya, kalau memang sudah yakin, ya cuma mekanismenya, lihat, tata caranya bagaimana. Kalau diam-diam tidak mengundurkan diri, nanti diberhentikannya tidak dengan hormat. Kalau mengundurkan diri dengan mengajukan surat tertulis, ya diberhentikan dengan hormat. Beda. Nanti ternyata gagal jadi calon, ya kan bisa balik lagi. Hormat. Nah, tapi kalau ketahuan? Kalau ketahuan itu dia kan nanti dilihat, pasti ada bukti surat keterangan atau KTA-nya, kartu tanda anggota parpolnya. Kalau misalnya, itu kan ketahuan. Ya, itu diberhentikan tidak dengan hormat karena tidak melaporkan. Ya ketahuan ya gagal. Jadi ketahuan parpol. gagal lagi. Kalau ketahuan yang jadi calon DPR nggak apa-apa. Udah jadi anggota ya, udah jadi punya profesi baru. Tapi ini kalau kasusnya itu ya ketahuan ya gagal. Dan itu selalu ada. Mungkin sekilas dibahas, Mas, tapi summary aja jenis pemberhentian ya, di luar dari jenis pemberhentian yang ada 11 ya. Kan ada itu yang jenis pemberhentian lain. Kayak salah satu poinnya kayak pemberhentian karena tidak dapat memperbaiki kinerja gitu kan. Nah, itu luas banget. Maksudnya gimana sih, kayak karena kriteria dia untuk diberhentikan apa gitu, karena ngomongin dia tidak dapat memperbaiki kinerja misalnya, itu kan masuk nih di perban, tapi kan pengertiannya sangat luas, jadi kita kayak nggak tahu batasannya apa sih memaknainya gitu. Tadi sudah saya sampaikan sebenarnya sebelumnya terkait kinerja itu, namun di peraturan BKN sendiri tadi diberi batasan itu sampai dengan adanya ditetapkannya peraturan pelaksana dari PP 30 2019, karena saat ini kita masih pakai juknis dari PP 46 2011, jadi masih ada BKN 1 2003 tentang SKP.
Nah, kalau terkait kinerja nanti bisa sampai di adanya pemberhentian itu. Jadi ketika kita nilai SKP kita tidak kinerja dinilai buruk, ada kriterianya, kita diberi waktu selama 6 bulan untuk memperbaikinya. Kalau tidak, kita bisa diturunkan ke jabatan yang lebih rendah, jabatan lain, kasih waktu, kalau tidak jabatan yang sesuai, nanti setelah 1 tahun itu kita bisa diberhentikan dari PNS seperti itu. Jadi sebenarnya pemberhentian PNS itu banyak sebenarnya. Dan kadang ya itu dia PNS tergoda. Jadi ada yang pilihan, bukan pilihan sendiri, ada yang pilihan sendiri. Jadi dia melakukan korupsi itu kan pilihan sendiri sebenarnya. Dia untuk mengundurkan diri itu pilihan sendiri. Nah, dia berkinerja atau tidak berkinerja itu kan pilihan dia sendiri. Seperti itu. Iya. Ini banyak banget ya, dari jenis-jenisnya aja harus detail, butuh detail juga. Belum juga tata cara pemberhentiannya itu juga beda-beda ya Mas ya, dari setiap ini. Gitu. Jadi apakah pemberhentian itu berarti pemecatan? Ya, kalau melihat dari bahasa sih sama aja, cuma kita di kepegawaian memakainya istilah pemberhentian. Mungkin pemecatan dianggap lebih keras.